Om Swastiastu, selamat pagi dokter dan teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Iwayandidi Krisna Pradana dengan NIM 24025111035. Jadi di sini kami dari SGD A6 akan mempresentasikan student project kami yang berjudul PICA. Baik, adapun anggota yang berperan aktif dalam pembuatan student project ini adalah di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari student project ini. PICA merupakan gangguan makan ditandai dengan konsumsi benda non-makanan atau non-nutrisi seperti tanah, pasir, es, atau plastik yang berlangsung lebih 1 bulan pada individu di luar fase perkembangan normal. Prevalensinya cukup tinggi, tercatat 30,7% pada remaja di Sudan, dan kasus ini ditemukan pada Indonesia dengan disabilitas intelektual. Faktor risiko utama meliputi definisi mikronutrien, kondisi psikososial seperti stres, kebiasaan budaya, pendidikan rendah, serta status ekonomi yang mendukung, dan sering pula terkait dengan gangguan perkembangan maupun psikiatri. PICA menimbulkan konsekuensi serius mulai dari anemia defisiensi besi, keracunan logam berat misalnya timbal, hingga gangguan saluran cerna berupa obstruksi atau perforasi atau infeksi, serta masalah gigi akibat abrasi enamel dan juga karies. Diagnosis gagal melalui anamnesis perilaku makanan normal, perusahaan laboratorium seperti HB, ferritin, dan toksikologi, serta evaluasi status gizi, kesehatan gigi, dan komplikasi gastrointestinal. Topik ini penting dikaji karena prevalensinya cukup tinggi, faktor risikonya beragam, dan dampaknya serius. Namun masih dapat kurangnya perhatian pada kelompok rentan seperti anak dan juga ibu hamil. Oleh karena itu kami tertarik untuk mendalami materi PICA ini. Perkenalkan, nama saya Niko Mansika Saraswati dengan 3 digit NIM terakhir dan nomor 9 akan menjelaskan poin 1.2 yaitu mengenai rumusan masalah. Adapun poin yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan PICA dan bagaimana definisi medisnya. Yang kedua yaitu apa saja etiologi, faktor resiko, serta mekanisme yang mendasari timbulnya PICA. Ketiga, bagaimana patofisiologis dan manifestasi klinis dari PICA. 4. Apa saja metode diagnosis dan komorbiditas yang sering terkait dengan PICA. 5. Bagaimana tata laksana yang tepat pada pasien dengan PICA. 6. Apa saja bentuk pencegahan dan edukasi yang dapat diberikan pada pasien dan juga masyarakat. 7. Bagaimana dampak PICA terhadap kesehatan masyarakat. Kemudian saya akan menjelaskan poin 1.3 yaitu mengenai tujuan. Adapun poin 1.3.1 yaitu mengenai tujuan umum, di mana untuk menganalisis dan juga memahami gangguan perilaku makan berupa PICA secara komprehensif mulai dari aspek definisi, etiologi, faktor resiko, patofisiologi, manifestasi klinis, diagnosis, komorbiditas, tata laksana hingga dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Kemudian poin 1.3.2 yaitu mengenai tujuan khusus, di mana yang pertama yaitu untuk menjelaskan definisi PICA berdasarkan literatur medis, yang kedua mengidentifikasi etiologi dan juga faktor resiko yang mempengaruhi terjadinya PICA, yang ketiga menguraikan patofisiologis dan juga manifestasi klinis PICA, 4. Menjelaskan metode diagnosis serta komorbiditas yang sering menyertai PICA, yang kelima yaitu untuk mendeskripsikan tata laksana medis dan juga non medis pada pasien dengan PICA, 6. Merumuskan strategi pencegahan dan juga edukasi terkait PICA pada masyarakat, yang ketujuh mengevaluasi dampak PICA terhadap kesehatan masyarakat baik dalam aspek medis maupun aspek sosial. Kemudian saya akan menjelaskan poin 1.4 yaitu mengenai manfaat, di mana poin 1.4.1 yaitu manfaat teoritis untuk memberikan pengetahuan ilmiah mengenai PICA sebagai salah satu gangguan perilaku makan, kemudian menambah referensi akademik bagi mahasiswa kedokteran mengenai kaitan antara faktor biologis, psikologis, dan juga sosial dalam PICA. Kemudian poin 1.4.2 yaitu manfaat praktis untuk membantu mahasiswa kedokteran dan dalam memahami konsep diagnosis dan tata laksana PICA sehingga dapat diterapkan dalam praktik klinis. Kemudian menjadi dasar dalam menyusun strategi pencegahan dan juga edukasi kepada masyarakat mengenai PICA. Kemudian memberikan wawasan tentang dampak kesehatan masyarakat dari PICA sehingga dapat mendukung intervensi kesehatan publik. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kerinda Tarigan dengan NIM 24025111083. Di sini saya akan memaparkan tentang definisi dari PICA. PICA merupakan satu gangguan makan yang ditandai dengan dorongan untuk mengonsumsi zat yang bukan makanan dan tidak memiliki nilai gizi, seperti tanah, kertas, atau kapur. Meskipun PICA sering dijumpai pada anak-anak, gangguan makan ini juga banyak ditemukan pada individu dengan keterbatasan intelektual. Pada wanita, kondisi ini paling sering terjadi selama masa kehamilan. Di beberapa budaya, konsumsi zat non-nutritif masih dianggap sebagai hal yang dapat diterima, sehingga membedakan antara perilaku normal dan patologis menjadi penting. Secara umum, PICA terjadi sebagai gangguan tersendiri, namun dalam beberapa kasus dapat pula muncul bersamaan dengan kondisi psikiatri lain seperti skizofrenia, obsessive compulsive disorder atau OCD, maupun trichotillomania.
Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sagung Duanjani dengan NIM akhir 011. Di sini saya akan menjabarkan terkait dengan etiologi dari pica. Etiologi pica bersifat kompleks dan belum memiliki penyebab tunggal yang pasti. Faktor psikologis seperti stres, penelantaran anak, dan deprivasi ibu dilaporkan berperan. Sementara defisiensi zat besi serta kadar rendah mikronutrien lain juga sering ditemukan pada pasien. Namun, teori bahwa dorongan pica hanya muncul karena kebutuhan besi dianggap tidak memadai. Sehingga muncul hipotesis lain yang menyebutkan pica dapat berfungsi sebagai mekanisme perlindungan tubuh terhadap racun dengan mengikat dan mengurangi penyerapannya di usus. Pada kasus Pagopaglia mengujah es, bahkan diduga memberi manfaat fisiologis sementara, seperti meningkatkan aliran darah ke otak. Perkenalkan, nama saya Owen Grandi dengan 3 digit terakhir NIM saya 227. Sekarang saya izin untuk melanjutkan untuk menjelaskan faktor risiko dari PIKA. Sejalan dengan kompleksitas penyebab tersebut, terdapat berbagai faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami PIKA. Di antara lain, stres psikologis, faktor budaya dan kebiasaan yang dipelajari sejak kecil, status sosial ekonomi rendah, serta kondisi kesehatan mental seperti depresi, autisme, ADHD, atau skizofrenia. Defisiensi nutrisi seperti zat besi dan juga kalsium, dan penelantaran anak juga berperan. Sementara pada kehamilan, PIKA sering muncul terkait perubahan hormonal dan kebutuhan metabolik. Faktor lain seperti epilepsi dan riwayat psikopatologi dalam keluarga turut memperbesar kerentanan. Sekian dari saya, terima kasih dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Fiona Limjaya dengan NIM saya 2402511107 dan di sini saya akan menjelaskan terkait patofisiologi dan juga manifestasi klinis dari PIKA. Pertama, patofisiologi dari PIKA. Untuk patofisiologinya sendiri masih cukup kompleks dan juga multifaktorial. Salah satu teori mengaitkannya dengan kondisi defisiensi mikronutrien seperti zat besi, kalsium, dan juga zinc, di mana kadar ferritin dan zat besi yang rendah dapat ditemukan pada penderita. Kekurangan nutrisi diduga memicu dorongan untuk mengonsumsi benda non-nutritif, meskipun hubungan ini belum sepenuhnya dapat dijelaskan. Karena konsumsi zat non-makanan tidak selalu meningkatkan penyerapan zat besi. Hipotesis lain juga menyebutkan bahwa PIKA sebagai mekanisme protektif di mana zat non-nutritif seperti tanah dapat mengikat racun dan mengurangi penyerapannya pada saluran cerna. Faktor psikososial seperti stres, status ekonomi rendah dan juga pengabaian anak, serta adanya gangguan mental seperti skizofrenia dan juga autisme turut berperan dalam gangguan PIKA. PIKA juga sering muncul pada fase rentan seperti pada masa kanak-kanak dan juga pada kehamilan karena terjadi perubahan hormonal. Jenis PIKA yang sering dilaporkan antara lain, yang pertama ada geofagia atau tanah, kemudian amilofagia atau tepung, phagofagia atau es, trichofagia atau rambut, dan juga yang terakhir ada silofagia atau kayu. Selanjutnya terkait manifestasi klinis dari PIKA. Untuk manifestasi klinisnya sangat bergantung pada jenis zat yang dikonsumsi dan juga durasi perilaku. Secara diagnostik, PIKA ini dapat ditandai oleh konsumsi secara persisten bahan non-makanan atau non-nutritif selama lebih dari 1 bulan pada usia perkembangan yang tidak sesuai. Komplikasi umum meliputi gangguan pada gastrointestinal seperti obstruksi, konstipasi, kemudian ulcerasi hingga perforasi, serta bisa juga terjadi anemia defisiensi besi akibat kurangnya nutrisi, serta kerusakan gigi karena sifat abrasif zat yang dikonsumsi. Risiko keracunan logam berat seperti timbal, merkuri, arsenik, dan fluorida juga dapat terjadi terutama apabila zat yang dikonsumsi adalah cat atau bahan berbahaya lainnya. Pada ibu hamil, PIKA juga dapat membahayakan janin melalui toksisitas intrauterin, kemudian mengganggu perkembangan neurologis dan juga motorik anak, serta meningkatkan risiko anemia pada ibu. Selain dampak medis, PIKA juga mempengaruhi kesehatan psikis, memicu rasa malu, stigma sosial, dan juga penurunan kualitas hidup dari pasien yang menderita. Sekian pemaparan dari saya terkait patofisiologi dan juga manifestasi klinis dari PIKA. Selanjutnya saya serahkan pada rekan saya. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Jessica Ortiz Purba dengan NIM 24025111131. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diagnosis PIKA. Menurut DSM-5, PIKA didefinisikan sebagai perilaku mengonsumsi bahan non-nutritif dan non-makanan selama lebih dari 1 bulan pada individu berusia minimal 2 tahun, serta tidak sesuai dengan tahap perkembangan normal maupun norma budaya setempat. Diagnosis memerlukan konfirmasi bahwa perilaku tersebut bukan bagian dari kebiasaan sosial budaya maupun gangguan makan lain. Defisiensi zat besi, khususnya anemia defisiensi besi, sering ditemukan pada pasien PIKA, sehingga pemeriksaan status mikronutrien menjadi penting. Evaluasi diferensial juga harus dilakukan untuk menyingkirkan gangguan psikiatri lain seperti skizofrenia, gangguan obsesif kompulsif, autisme, dan keterlambatan perkembangan. Penilaian perilaku dan riwayat medis individu merupakan langkah krusial dalam memastikan diagnosis secara akurat. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai diagnosis PIKA. Terima kasih. Adapun komorbiditas yang umum ditemukan pada PICA seperti gangguan sosial, gangguan psikologis, ADHD, kemudian psikosis. Setelah itu pada gangguan neurologis seperti demensia, bahkan autisme. Setelah itu pada bagian gangguan medis itu seperti kehamilan dan malnutrisi. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Desyana Destanisa dengan digit Maki 157. Di sini saya akan menjelaskan terkait tata laksana dari PIKA. Pertama, kita akan melakukan evaluasi pada pasien dan memastikan apabila pasien memiliki dasar masalah dari PIKA. Misalnya saat pasien memiliki defisiensi dari zat besi maupun zinc, hal itu bisa menyebabkan PIKA. Lalu apabila pasien memiliki kelainan secara psikologis, misalnya karena autisme maupun retardasi mental lainnya, hal itu juga bisa menyebabkan PIKA. Jadi di sini kita juga memastikan bahwa dasar dari masalah PIKA ini bisa teratasi. Selanjutnya kita melakukan penanganan medis apabila pasien menunjukkan komplikasi yang disebabkan oleh PIKA sendiri, misalnya keracunan maupun perforasi saluran pencernaan yang tentunya bisa mengganggu dari hidup pasien. Selanjutnya kita melakukan intervensi psikososial dan perilaku dari pasien, memastikan bahwa pasien mendapat dukungan yang sesuai melalui terapi dan melalui lingkungan sekitarnya seperti keluarga. Terakhir, kita melakukan pemantauan jangka panjang karena PIKA ini biasanya bersifat kronis yang mana bisa kambuh seiring waktu. Jadi harus dilakukan pemantauan jangka panjang dan dipastikan bahwa pasien tidak kekurangan maupun defisiensi dari zat yang bisa menyebabkan PIKA ini. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya adalah Nadira Asma Sulfaweko dengan 3 NIM terakhir 214. Dan karena tadi sudah dijelaskan mengenai tata laksana PIKA, sekarang saya akan membahas mengenai pencegahan dan edukasi dari PIKA. Pencegahan PIKA ini sangat penting dilakukan sedini mungkin, terutama pada anak usia 0 sampai 8 tahun, karena pada usia inilah perilaku makan sedang berkembang dengan pesat. Beberapa strategi untuk pencegahan yang bisa diterapkan itu yang pertama ada pencegahan langsung dengan menjauhkan anak dari benda-benda non-makanan misalnya seperti tanah, kertas, ataupun batu dan juga memastikan adanya pengawasan ketat dari orang tua terhadap lingkungan dari anak. Lalu yang kedua ada response blocking di mana ini merupakan perilaku segera menghentikan anak ketika mencoba memasukkan benda asing ke dalam mulutnya. Respon ini penting diberikan sejak anak mulai makan sendiri karena biasa jika terlambat anak justru enggan untuk melepaskan barang yang sudah ia pegang. Lalu yang ketiga ada reinforcement di mana memberikan penghargaan berupa pujian ataupun hadiah ketika anak menunjukkan perilaku yang positif. Atau dalam konteks PIKA dapat dilakukan dengan mengganti benda yang biasanya dijadikan objek PIKA dengan alternatif lain yang lebih aman. Lalu yang keempat ada extinction, di mana ini adalah hukuman dilakukan dengan mengurangi perhatian sejenak ketika anak menunjukkan perilaku yang negatif, agar anak tidak merasa mendapatkan reward berupa perhatian dari orang tuanya. Dan juga perlu diingat bahwa pencegahan ini tidak bisa hanya mengandalkan satu metode saja. Harus dilakukan berbagai kombinasi dari berbagai pendekatan supaya hasilnya lebih efektif dan juga konsisten. Selain pencegahan, edukasi juga memegang peranan besar dalam pencegahan PIKA anak. Yang edukasi itu diberikan pada 3 level, di mana ada anak, orang tua, dan juga masyarakat. Tentunya, jika pada anak, edukasi bisa berupa psikoedukasi tentang kondisi yang ia alami, juga penjelasan mengenai benda apa yang aman dan layak untuk ia konsumsi.
Lalu pada orang tua, edukasi lebih menekankan tentang pemahaman dari gejala, penyebab, dan cara penanganan PIKA. Orang tua juga perlu diingatkan untuk memberikan perhatian, kasih sayang, dan juga menciptakan lingkungan rumah yang aman, nyaman, dan juga bergizi. Lalu pada level masyarakat, edukasi dapat dilakukan melalui guru, pengasuh, kader kesehatan, maupun tenaga medis. Mereka semua memiliki peran dalam mendeteksi gejala awal, memberikan dukungan sosial, dan juga membantu mengawasi anak di luar lingkungan rumah. Dengan adanya pencegahan sejak dini, edukasi yang menyeluruh, serta keterlibatan yang aktif dari orang tua dan juga masyarakat, resiko kekambuhan itu dapat diminimalkan. Anak dapat memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa terhambat oleh perilaku PIKA. Perkenalkan, nama saya Insli Alessandro Sujana dengan 3 digit NIM terakhir 244. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai dampak PIKA terhadap kesehatan masyarakat. Jadi PIKA adalah perilaku makan yang tidak wajar dan penelitian terbaru menunjukkan dampaknya cukup serius terhadap kesehatan. Studi sistematis melaporkan bahwa lebih dari 80% kasus PIKA berkaitan dengan anemia defensi berat dengan penurunan hemoglobin yang signifikan, terutama pada ibu hamil dan wanita pasca persalinan. Sebuah kasus bahkan mendokumentasikan seorang pria dengan anemia yang gemar makan beras mentah. Setelah diberikan terapi zat besi, kadar hemoglobin normal kembali dan kebiasaan PIKA-nya hilang. Ini menunjukkan bahwa PIKA bisa menjadi manifestasi dari anemia defisiensi besi. Selain itu, PIKA juga sering dikaitkan dengan pola hidup yang kurang sehat, seperti konsumsi makanan rendah gizi dan minim aktivitas fisik. Karena itu, penanganan PIKA tidak cukup hanya mengatasi perilakunya, tetapi juga perlu menyasar anemia serta perbaikan gaya hidup secara menyeluruh, khususnya pada populasi yang rentan. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Niko Mangsrumah Yoni Ariasih dengan 3 digit NIM terakhir 257. Kali ini saya akan menjelaskan kesimpulan dari student project. PICA adalah gangguan makanan berupa konsumsi persisten benda non-makanan pada usia yang tidak sesuai perkembangan. Penyebabnya kompleks dan multifaktorial, melibatkan defisiensi mikronutrien, faktor biologis, hormonal, psikososial, dan psikiatri. Manifestasi klinis beragam, mulai dari kerusakan gigi, obstruksi gastrointestinal, keracunan logam berat, hingga komplikasi pada kehamilan. Diagnosis ditegakkan dengan kriteria DSM-5 setelah menyingkirkan faktor budaya dan gangguan psikiatri lain. Seringkali disertai anemia defisiensi besi, ADHD, autisme, atau skizofrenia. Dari aspek kesehatan masyarakat, PICA berdampak besar melalui peningkatan risiko anemia, defisiensi nutrisi, penurunan kualitas hidup, serta stigma sosial. Oleh karena itu, penanganan harus komprehensif, meliputi medis, nutrisi, psikologis, dan sosial untuk mencegah komplikasi jangka panjang. Sekian dari saya, terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Resya Devi Rahyuda dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 185. Di sini saya akan memaparkan hasil saran dari student project kami yaitu PICA. Dengan saran ini, penanganan PICA memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak. Di tingkat layanan kesehatan, itu perlu disusun screening, diagnosis, dan tata laksana yang jelas termasuk suplementasi zat besi untuk mencegah defisiensi nutrisi. Dukungan psikologi dan edukasi keluarga juga diperlukan untuk mengubah perilaku dan meningkatkan pengawasan. Sedangkan di tingkat masyarakat itu penyuluhan tentang bahayanya PICA dan pentingnya pola makan sehat harus gencar dilakukan melalui sekolah, posyandu, dan media. Selain itu, penelitian lebih mendalam mengenai faktor resiko dan dampak sosial ekonomi PICA diperlukan untuk mendukung kebijakan yang efektif. Dengan langkah-langkah terpadu ini, diharapkan komplikasi dapat dicegah, kesadaran masyarakat meningkat, dan kualitas hidup penderita PICA itu dapat lebih baik.
Baik, sekian pemaparan student project materi PICA dari kelompok SGDA 6. Kami ucapkan terima kasih dan akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.